Kalau Tuhan pergi ke Batam mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Yang sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Sukabumi mewakili Bapak Bupati. Kalau Tuhan pergi ke kali jangan lupa bawa pelatih. Kalau sering mewakili lama-lama bisa jadi bupati. Saya di Sukabumi ini pagi-pagi ini sudah terkesan. Tadi saya disambut di kantor Kementerian Haji, diberikan cenderamata samurai pendek. Ternyata sampai kemari pantunnya juga pendek, tapi maknanya dalam, insya Allah menunjukkan bahwa kita semua kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini cerah semuanya. Mudah-mudahan yang ada utangnya lunas. Banyak juga ternyata. Sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kementerian Haji, hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Daniel, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. ASN. Ada dua orang, yang satu S1, S2, S3, tapi tidak ASN. Yang satu biasa saja, tapi ASN, meminang anak gadis ibu. Yang diterima yang S3 atau yang ASN? Yang diterima itu yang ASN. Kenapa yang ASN yang diterima? Karena dalam hidup ini ada 4 yang mengalir sesudah kematian. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh, yang keempat ASN. Ini Ustaz Somad menambah hadis ini, hadis riwayat Muslim. Saya nggak nambah. Kenapa yang keempat itu tetap mengalir? Karena ada pensiun. Semua orang ingin masa depan cerah, jelas. Betul Bu? Jadi yang sudah lulus ASN, alhamdulillah. Yang belum lulus, insya Allah. Saya pulang dari Mesir, lanjut ke Maroko, pulang dari Maroko tahun 2008. Datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bawa map. Di map saya ditulis 62. Mapnya warna biru, ditulis 62 miliar. Lalu saya tanya, Pak, ini maksudnya 62 ini apa? Kamu orang yang ke-62 yang akan ikut tes CPNS penyuluh agama Islam. Nama saya itu yang ke-62. Terus saya tanya, yang lulus berapa orang? 1. Di hari yang sama tes PNS ASN, penyuluh, yang penyuluh mohon maaf hadir. Bapak-bapak penyuluh, kalian adalah cita-cita saya tahun 2008. Orang yang tidak mensyukuri ASN, dia menganggap ASN ini biasa-biasa aja. Bahkan dia menganggap, apa ini ASN, berangkat pagi, pulang petang, cek log, tugas, absen, laporan, membosankan.
Tapi bagi orang yang ikut tes nggak lulus-lulus, sampai 16 kali ikut tes ASN nggak lulus-lulus, akhirnya jadi dukun. Namanya almarhum Ki Joko Bodo. Coba tulis, Ki Joko Bodo ikut tes PNS 16 kali, keluar judulnya. Bagi orang yang sudah menikah, punya istri, menurut dia istri dia itu biasa-biasa saja. Tapi bagi jombloan sejati, maka itu adalah bidadari yang dinanti-nanti. Bagi seorang perempuan, suaminya itu adalah suami yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin dia katakan ini suami 4L. Lu lagi, lu lagi. Tapi bagi perempuan yang sudah lama menantikan pangeran belum juga turun, maka suami itu adalah sesuatu impian yang luar biasa. Betul, Bu? Tuh, ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi, saya mau menyampaikan bahwa ASN Kementerian Agama adalah cita-cita setiap orang. Bagi yang sudah dapat, syukuri nikmat ASN ini. Walaupun yang hadir ini tidak semuanya ASN, tapi insya Allah kita menghormati, memuliakan, karena ASN ujung tombak, terutama Kementerian Agama yang berhadapan dengan masyarakat. Mudah-mudahan amanah, jujur, berintegritas insya Allah. ASN Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Bahasa Arabnya hubbud dunya. Ustadz Somad, kenapa Ustadz terjemahkan Sukabumi ini hubbud dunya? Bukankah itu penyakit akhir zaman? Kita ini berdoa kepada Allah dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini tidak penting, dunia ini penting atau tidak penting? Bagaimana kita bisa hasanah di akhirat kalau dunianya morat marit? Betul. Maka doa kita yang diajarkan Nabi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Untuk akhirat silakan cari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dunia jangan lupa. Jadi kalau ada pegawai ASN nggak masuk kantor, pagi terlambat, pulangnya cepat, nggak disiplin, pas ditanya, kenapa kamu nggak masuk kantor? Dunia nggak ada apa-apanya. Dunia hanya melalaikan. Kalau memang serius mau meninggalkan dunia, resign dari ASN. Betul? Jangan tetap di ASN, sibuk ngurus yang di luar, tapi meninggalkan kewajiban. Namanya makan gaji buta. Maka kalau sudah komitmen, kita sebagai seorang muslim, sebagaimana komitmen kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berkomitmen bahwa saya adalah ASN Kementerian Agama, maka insya Allah dunianya dapat, gaji dari negaranya dapat, APBN, dan di akhirat juga mendapatkan pahala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira nanti di akhirat itu yang lebih dulu masuk surga itu dari Pemda atau dari Kemenak? Mohon maaf Pak Sekda, saya nanya begitu mau dengar jawaban, saya dengar jawabannya dari bawah, katanya Kemenak lebih dulu masuk surga. Kenapa begitu? Karena tertulis ikhlas beramal. Tapi orang ikhlas tidak mau mementingkan dirinya. Maka nanti begitu orang Kemenak ini disuruh masuk surga, mereka persilahkan Pak Sekda duluan. Begitulah orang beriman ini saling berlomba untuk menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan.
ASN Kemenak Kabupaten Sukabumi mengaji. Kapan kita menjadi jahil, bodoh? Ketika kita sudah merasa diri kita alim. Di saat itulah kita jahil. Maka jangan pernah berhenti ngaji, ngaji, ngaji. Saya datang kemari bukan menjadi orang alim berilmu, tidak. Saya justru mengambil pelajaran-pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengambil ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin. Saya memang diundang ke Kementerian Agama Sukabumi ini untuk memberikan tausiah, tapi justru saya mengambil pelajaran bagaimana Kementerian Agama, Kementerian Haji, Bapak Sekda memuliakan tamu. Tadi saya begitu datang sampai disambut di kantor, saya lihat ada baleho, tapi orangnya nggak ada. Saya dalam hati, loh ini kok jamaahnya nggak ada. Ternyata acaranya bukan di sana. Acaranya di sini ternyata. Di sana itu hanya menyambut dan memuliakan tamu. Begitu orang Sukabumi memuliakan tamu. Kalau di tempat lain, begitu acara langsung duduk, langsung sambutan, langsung tausiah. Kalau di Kemenak Sukabumi tidak, disambut dulu. Ada rebus ubi, ada rebus jagung, ada rebus pisang, ada rebus, pokoknya rebus semua. Kenapa dikasih rebus? Supaya jangan kena minyak kolesterol. Dikasih teh manis, saya cicipi tehnya pahit. Kenapa di Jawa Barat itu kalau dikasih teh nggak pakai gula? Karena orangnya sudah manis. Makanya jangan sering-sering melihat mereka, nanti bisa kena diabetes. Ada makanan yang banyak, tapi nggak sempat dimakan karena sibuk foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, sudah foto cepat diupload. Selesai kami bersilaturahim tadi, baru dibawa kemari. Ustadz Somad, acaranya nanti di sana Pak Ustadz. Masya Allah gedungnya megah luar biasa. Saya di mana-mana kalau tausiah itu selalu berkeringat kepanasan. Tapi di gedung ini dingin. Kenapa? Karena AC, angin cepat. Jendelanya terbuka. Dikawal. Saya di mana-mana khawatir diserbu oleh jamaah. Tapi di ASN Kemenak Sukabumi ini perjalanan saya aman nyaman, dikawal oleh adik-adik pramuka. Masya Allah. Ini adik-adik pramuka ini calon pemimpin masa depan insya Allah. Amin. Kalau kami ini masa lalu. Masa lalu itu bahasa Arabnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabniun alal fathi. Dia tidak akan pernah berubah sampai mati. Kalau sudah doroba tidak akan mungkin berubah menjadi dorobi. Selamanya doroba mabniun alal fathi. Tapi kalian adalah fi'il mudhari. Sekarang dan masa depan. Insya Allah.